Dunia menahan nafas saat Amerika Serikat dan Iran dikabarkan menyepakati kerangka damai setelah konflik yang memanaskan Timur Tengah. Namun di balik gencatan senjata ini muncul pertanyaan besar, apakah perang benar-benar berakhir atau hanya berubah bentuk? Terlebih Israel masih menganggap Iran sebagai ancaman utama di kawasan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Prime News pada malam hari ini, Aisyah R. Kusuma Sumantri, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam, Mbak Aisyah. Oke, mungkin bisa di-unmute dulu terlebih dahulu, Mbak Aisyah? Oke, siap. Selamat malam, Mbak Suruli. Mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak sudah bergabung sama kami. Mbak Aisyah, ini ada kesepakatan Amerika dan juga Iran. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan mengakhiri konflik ataukah ini hanya jeda sedikit hingga akhirnya akan ada gejolak lebih besar lagi nih? Gimana Mbak Aisyah? Well, surely we hope not ya. Kita berharapnya ini merupakan MOU yang memang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk bisa membangun confidence building measure. Dalam artian kita melihat bahwa ini kan sudah beberapa kali ya Amerika Serikat dan Iran ini melakukan upaya untuk melakukan negosiasi tetapi gagal. Nah, salah satu alasan kenapa kemudian gagal tercapai perjanjian di antara keduanya ini adalah karena adanya trust deficit yang sangat besar baik itu dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Khususnya untuk Iran ya, kita mengetahui bahwa beberapa kali sebenarnya Iran sudah bersedia untuk kemudian melakukan sesuatu ya berdasarkan konsesi yang sudah disepakati, tetapi Amerika Serikat melanggar. Nah, dengan kemudian adanya jeda yang disepakati dalam MOU ini akan berhasil sebenarnya untuk memberikan sebuah ruang bagi Amerika Serikat ataupun Iran untuk melakukan deeskalasi. Kenapa? Karena selama ini yang dilakukan oleh kedua negara ini hanya melakukan coercive diplomacy. Jadi keduanya berusaha untuk menaikkan leverage satu sama lain. Nah, saat ini saya kira hampir seluruh negara di dunia ini menginginkan perangnya berhenti. Terutama Amerika Serikat dan Iran itu sendiri. Amerika Serikat saat ini sedang cukup tertekan karena dia sedang mengalami sebenarnya tekanan dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Luar negeri ini berarti dari negara aliansinya, lalu kemudian kita lihat juga seluruh negara di dunia ini berusaha untuk menekan Donald Trump untuk menghentikan sebenarnya peperangan ini, termasuk diantaranya adalah negara-negara GCC. Sementara di dalam negeri, tekanan dari Kongres ini sangat kuat karena baru saja War Power Resolution ini ditandatangani ya oleh Kongres gitu. Dan kita tahu bahwa ada kemungkinan Donald Trump akan memveto. Tetapi ketika itu terjadi, ya kemungkinan besar akan dilakukan yang namanya the war of purse atau kemudian perang dompet, yaitu permohonan dana yang kemudian diajukan oleh Amerika Serikat ini tidak akan disepakati nanti. Betul, pertanyaannya adalah berapa lama dengan dana dan kemudian stockpile munition yang sekarang Amerika Serikat akan bertahan. Saya kira di sini Iran berusaha untuk menekankan maximalist approach karena ketika kemudian MOU ini dikeluarkan, yang dilakukan oleh Iran adalah pertama dia membuka pintu peluang untuk negosiasi hal-hal yang tadinya tertutup oleh Amerika Serikat. Jadi seperti misalnya pencairan dana, lalu kemudian permasalahan penghentian seluruh perang di front Timur Tengah, kemudian juga untuk ganti rugi, dan bukan hanya kemudian ganti rugi yang menyangkut peperangan, tetapi selama 40 tahun embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat serta sanksi-sanksi ekonominya itu juga akan ditanggung oleh Amerika Serikat. Serta kemudian Iran menaruh apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu di akhir permasalahan nuklir ini. Jadi ada strategi decoupling yang dilakukan oleh Iran. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ini merupakan sesuatu yang cukup menarik karena dinamika ya kemenangan strategis yang diinginkan oleh Iran seperti ini akan tercapai pada akhirnya. Baik. Kayak dari awal sekali Iran sudah katakan, Anda jual kami beli gitu kan. Udah seperti itu disampaikan oleh Iran. Nah ini kalau ngomong terkait dengan Amerika dan Iran berusaha untuk mendeskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tapi apa kabar dengan Israel? Apakah Israel bisa dikatakan, biasanya kita berkata bahwa Israel tidak begitu setuju dengan draft tersebut, dan apakah nanti Israel justru akan melancarkan sebuah serangan-serangan dalam masa tenggang waktu menuju hari Jumat nanti kira-kira, Mbak Aisyah? Betul Mas Ruli, saya setuju. Jadi di sini di dalam konflik ini ada spoiling factor yaitu Israel. Karena kita kadang-kadang melihat Amerika Serikat dan Israel ini satu paket, tapi sebenarnya mereka adalah dua negara berbeda yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda juga. Di sini saya rasa Amerika Serikat juga tidak bisa terlepas sepenuhnya dari Israel. Kenapa? Karena di dalam kemudian political party yang sedang berkuasa, terutama politisi-politisi yang mencalonkan, itu selalu ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Zionis Israel ke politisi-politisi Amerika Serikat. Termasuk Donald Trump ketika naik menjadi presiden, ada sponsor politik yang kemudian memiliki hubungan erat dengan gerakan Zionisme di Israel. Jadi saya rasa sebenarnya ini natural sekali untuk Donald Trump ya memiliki kebijakan yang sangat mendukung Israel. Nah, tetapi permasalahan sekarang Donald Trump ini harus memilih dan dia harus kemudian menekankan kebijakan yang win-win di antara tadi
kepentingan nasionalnya, ya tekanan Kongres dan masyarakat untuk mundur dari peperangan, karena kita tahu sebenarnya hanya 29% dari total approval rate-nya ini menurut survei dari Reuters dan dari Fox News ya, yang mengatakan bahwa masyarakat setuju dengan cara Donald Trump berperang di Timur Tengah. Padahal kan sebenarnya itu angka yang sangat kecil ya. Lalu kemudian kita lihat juga ya dari segi kemudian masyarakat menolak, tapi masalahnya hawkish Amerika Serikat ya dan kemudian lobbyis-lobbyis ini terus menekan Donald Trump. Akhirnya yang dilakukan apa? Ini peperangan terkait masalah anggaran. Jadi saling tahan anggaran. Yang satu menahan untuk dana kampanye nanti di pemilu sela, yang satu menahan kemudian dana untuk berperang. Jadi sebenarnya Donald Trump berusaha untuk memastikan keselamatan Israel sebelum dia meninggalkan kawasan Timur Tengah dengan apa? Cara menekan ke negara-negara Teluk untuk menandatangani Abraham Accord gitu ya. Untuk menyatakan bahwa Israel ini keamanannya terjamin. Masalahnya pertanyaannya, Israel mau tidak? Mau tidak ditinggalkan dengan itu ya? Nah itu pertanyaan besarnya gitu. Apabila kita masih menunggu di hari Jumat nanti di Jenewa gitu, apakah Trump akan hadir menandatangani MOU tersebut atau seperti apa nanti di hari Jumat nanti? Namun yang jelas dalam masa tenggang waktu ini ketika nanti ternyata Israel melakukan serangan terselubung kepada Iran maupun wilayah di Timur Tengah yang lain, apakah Amerika Serikat akan menekan Israel karena dalam upaya untuk mendeskalasi konflik di Timur Tengah ini atau gimana kira-kira? Ya, jadi kepentingan AS dan Israel memang agak diverging. Di awal memang sebenarnya kepentingannya selaras. Memang mau kemudian destabilizing Iran, topple down the government, ya, lalu kemudian berusaha untuk membuat Israel menjadi satu-satunya sebenarnya great power di kawasan. Tapi begitu ke sini, kita melihat bahwa AS dan Israel itu memiliki tujuan yang agak bercabang. Nah, Israel ini memiliki sebenarnya kepentingan domestik juga. Karena pertama, kita tahu bahwa Netanyahu ini sedang menghadapi masa pemilu nanti di bulan Oktober. Ya, tanggal 26 Oktober nanti. Dan kita tahu bahwa ada oposisinya, yaitu adalah Naftali Bennett dan Yair Lapid yang sekarang itu justru mendominasi di dalam popularitas di Israel. Jadi perbandingannya antara 41% dan 48% untuk Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett. Dan ini kan menarik karena hasil yang kemudian memojokkan Netanyahu ini membuat Netanyahu berusaha untuk mensecure sebenarnya suara-suara dari masyarakat sayap kanan ekstrim yang selama ini mendukung Netanyahu untuk melakukan peperangan di luar Israel. Nah, tetapi kan permasalahannya ketika itu sudah terjadi, sebenarnya berarti tekanan domestik yang kemudian keluar dari Israel dan kemudian tekanan domestik Amerika Serikat ini clash, tidak sama ini gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Pada akhirnya sekarang kita melihat bahwa Israel untuk saat ini bisa sebenarnya diajak ngobrol. Permasalahannya berapa lama kemudian Israel ini akan tahan apabila kemudian Netanyahu nanti dihadapkan terhadap polling yang kemudian semakin rendah misalnya, atau kemudian desperasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia bisa kemudian memenangkan mandat masyarakat ya. Baik Amerika Serikat maupun Israel ini dua-duanya membutuhkan kemenangan simbolik. Tapi kalau Israel dia membutuhkan sebenarnya kemenangan yang menjamin keselamatannya, sementara Amerika Serikat dia cukup sebenarnya memuaskan ya masyarakat domestiknya dengan salah satu kemenangan simbolik berupa nuklir. Padahal nuklir ini sebenarnya sudah selesai dibicarakan di JCPOA. Jadi apa yang dilakukan oleh peperangan ini untuk Amerika Serikat sebenarnya hanya mengulang kembali apa yang sudah didiskusikan itu gitu ya. Jadi ini adalah perang yang sia-sia. Tapi kan tidak ada sebenarnya masyarakat domestik yang mau mendengar kalau misalnya ini merupakan perang yang sebenarnya dikeluarkan uang hanya untuk kemudian Iran muncul sebagai salah satu kekuatan baru ya dengan adanya ya negosiasi-negosiasi dan kemenangan strategis di dalam perang ini. Oleh karena itu saya kira sebenarnya Israel to some extent ini akan tetap berusaha untuk mengganggu ya proses berjalannya MOU dan konsesi nanti di masa depan setelah MOU tersebut. Apakah dengan adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa Iran kita bisa mengklaim bahwa sudah memenangkan atau mempermalukan Amerika Serikat dengan segala macam taktiknya, dengan segala macam perspektif militernya gitu dalam konflik ini, atau seperti apa kira-kira Mbak Isa? Ya, kemenangan itu berbagai macam cara bisa ditempuh, Mas. Di antaranya adalah pertama kemenangan secara militer, yang kedua adalah kemenangan secara negosiasi dan diplomasi, yang ketiga adalah kemenangan secara ekonomi. Saya kira di antara tiga ini Iran sudah melakukan dua di antaranya ya. Yang pertama kita lihat, Iran tahu betul dia tidak akan menang head to head dengan Amerika Serikat. Maka dari itu dia merubah arsitektur perangnya ke perang atrisi. Yang mana Iran ini sangat resilient dan berhasil dia kemudian untuk membuat ekonomi global menjadi jatuh. Dan bahkan beberapa ahli dari Universitas Tahmania mengatakan bahwa ini akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk ekonomi dunia kembali pulih ke masa semula gitu.
Betul. Nah, kemudian kita lihat di sini Iran ini berhasil kemudian menggolkan Ya. 14 poin sebenarnya. Nah, mungkin kemarin kita dapat kalau nggak salah tadi saya baru saja berbincang dengan kolega saya Pak Faisal Assegaf yang menyatakan bahwa dari Mehr ya media nasional Iran ini sudah ada sebenarnya berita terkait apa saja poin-poinnya. Meskipun kita belum dapat kemudian pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat dan Iran ya joint statement-nya gitu ya. Tetapi salah satu hal yang kemudian dibicarakan adalah kemudian Amerika Serikat harus mengganti rugi sekitar 300 miliar US dollar. Lalu kemudian Selat Hormuz itu sudah pasti Amerika Serikat harus membuka blokadenya, gitu ya. Masalah nuklir ini berhasil untuk ditunda dan kemudian Iran tidak akan mau melanjutkan ya perundingan ini kalau 50% dari dana reserve Iran di luar negeri ini tidak dicairkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya rasa sebenarnya ini tidak hanya kemudian kita berbicara tentang bar kemenangan Iran di awal. Barnya apa? Sebenarnya cukup rendah. Rezim mullahnya bertahan, gitu ya. Sementara kita tahu sendiri bahwa selain rezim mullah bertahan, ternyata Iran ini menerapkan maximalist approach. Setelah diterapkan strategi perang ya, kita bisa ternyata mendapatkan yang lebih dari ini. Dia mulai kemudian membuka ya negosiasinya ke bidang-bidang lain, termasuk hal-hal yang tadinya pintunya tertutup menjadi terbuka. Jadi saya rasa kalau pertanyaan adalah apakah Iran memenangkan perang ini secara strategik, jawabannya iya. Ini adalah kemenangan telak bagi Iran. Baik, Mbak Isa, kita kan kalau ngomongin masalah Iran, ini terlepas dari jaringan proksi di Lebanon, di Suriah, ada di Irak hingga Yaman. Apakah kelompok-kelompok proksi tersebut juga akan ikut dalam meredakan tensi atau konflik yang terjadi gini seperti saat ini? Atau gimana nanti ke depannya kira-kira dengan kita masih menunggu nanti jeda hingga hari Jumat nanti? Iya, saya kira sebenarnya meskipun ya masing-masing dari Axis of Resistance ini memiliki hubungan yang dekat dengan Iran, tetapi sebenarnya hubungan komandonya tidak vertikal. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya seperti misalnya Hezbollah dan kemudian Houthi, mereka sudah menyatakan kalau mereka mau tidak mau pasti akan membela Iran, terutama dengan Hezbollah yang saat ini sedang digempur oleh Israel melalui serangan darat ya, dan Houthi yang sudah menyatakan kalau misalnya mereka akan turun apabila terjadi kemudian gejolak konflik yang lebih memanas di di Selat Hormuz, maka mereka akan melakukan kemudian disturbance di kawasan Bab el-Mandab. Saya kira itu sudah menjadi isyarat. Tetapi yang sekarang baru diaktifasi itu baru Hizbullah saja dan itu pun tersentralisir ke wilayah Lebanon Selatan melawan Israel. Nah, untuk proksi-proksi Iran lainnya seperti misalnya Houthi, lalu kemudian kita tahu banyak sekali proksi Iran yang ada di Irak ya, itu juga belum diaktifasi sebenarnya. Nah, saat ini saya kira semuanya ini sedang wait and see. Ini menunggu dengan berhati-hati agar kemudian perangnya tidak melebar. Karena begini, ini termasuk diantaranya adalah negara GCC ya Mas, gitu. Semua pihak tidak menginginkan perang ini melebar ya karena mereka tahu kalaupun misalnya perang ini melebar maka kemudian kerugian ekonomi yang akan mereka tanggung itu luar biasa gitu ya, kerugian politik, ekonomi, lalu kemudian kerugian jangka panjang ya di bidang manapun itu ya, industri misalnya. Nah, jadi mereka berusaha agar kemudian mereka melakukan pressure ya, terutama misalnya negara-negara Arab Teluk, meskipun mereka sebenarnya sepakat agar mereka tidak menjadi beligeran, mereka kan tetap sebenarnya melakukan serangan-serangan secara diam-diam seperti misalnya UAE lalu kemudian Arab Saudi gitu. Tapi mereka menolak untuk dijadikan beligeran. Kenapa? Karena mereka sepakat bahwa ya pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya dieskalatif melalui jalur-jalur diplomatik. Karena mereka merasa kalau mereka terlibat, perangnya akan menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, dan kemudian dari segi skala kerusakan juga akan semakin tinggi gitu. Jadi mereka saat ini kemudian baik itu dari pihak Axis of Resistance ya maupun kemudian dari negara-negara di Arab Teluk, saya kira berusaha untuk menahan diri agar perang ini tidak terekskalasi lebih lanjut. Dan itu sudah terlihat dari intensitas yang kemudian terjadi di bulan Februari sampai sekarang, itu kan jumlah serangan sebenarnya berkurang ya. Lalu kemudian yang kita lihat sebenarnya lebih banyak perang retorika dibandingkan dengan kemudian perang serangan-serangan udara gitu. Yang mana itu sebenarnya progres yang bagus meskipun ya tekanan-tekanan ini pun menghasilkan pada akhirnya escalation trap yang tidak berujung. Nah, syukur sekarang kita melihat ada progres nih antara keduanya bahwa Amerika Serikat dan Iran memutuskan untuk meng-cut off sebenarnya eskalasinya di level ini dan melakukan negosiasi dengan daya tawar atau leverage yang ada. Oke, kita berharap hari Jumat besok di Jenewa ini akan ada perjanjian yang bisa dikatakan mendeskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Namun, apabila the worst case yang kita tidak harapkan terjadi, ternyata penandatangan ini batal, ada intervensi baik dari Israel ataupun yang lain yang ingin tidak adanya perjanjian ini dilaksanakan gitu ya. What will happen next di negara-negara Teluk dan dunia terutama?
Ya, saya kira pasti perangnya akan berlanjut. Yang pertama begini, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama saya kira sekarang dua-duanya ini sudah exhausted ya, baik itu Ya. Iran maupun Amerika Serikat. Ya, jadi apa yang terjadi ya karena kurangnya resources, lalu kemudian kebutuhan untuk bisa membuat ekonominya berjalan lagi, itu adalah tetap sebenarnya tidak ada perubahan fundamental antara interaksi Iran dan Amerika Serikat, tetapi konfliknya ini dibiarkan menggantung Berkelanjutan, sebagai iya. low intensity conflict. Ya, kita Iya. bisa bilang itu istilahnya adalah gray zone ya, Gray zone, di mana ya. kemudian terdapat perbedaan yang sangat tipis di antara kondisi perang dan kemudian kondisi damai. Jadi ini akan dibiarkan. Ini seperti apa yang terjadi misalnya di Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi secara status tetap berperang, tetapi kemudian status quo. Nah, yang kedua sebenarnya ini adalah pilihan yang paling menguntungkan semua pihak. Ini adalah melakukan ya confidence building measure, menghentikan eskalasi, dan kemudian pada akhirnya mereka berdua akan setuju kepada konsesi tertentu dengan melakukan kompromi. Berarti kan tidak ada yang kemudian bisa memenangkan perang ini 100%. Iya. Meskipun ya dari misalnya 100 yang diinginkan mungkin hanya sekitar 60-70% yang tercapai, tetapi setidaknya itu merupakan progres gitu. Jadi kedua belah pihak harus menyadari bahwa ketika melakukan negosiasi dan ingin mengakhiri perangnya dengan cepat ya pasti akan ada yang dikorbankan dan tidak mungkin itu menerapkan semua maximalist approach. Saya kira sekarang yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran ya ini mengambang di antara kedua itu. Tetapi ya perlu kita syukuri sebenarnya pada akhirnya pilihannya ini lebih mengarah ke arah pilihan yang kedua, yaitu untuk melakukan negosiasi dan melakukan kompromi sehingga konsesinya bisa tercapai apapun hasilnya nanti. Gitu. Baik, menarik sekali Mbak Isah elaborasi terkait dengan what will happen next gitu pada hari Jumat nanti ketika penandatanganan MOU antara Amerika Serikat dan juga Iran. Apakah benar akan terjadi ataukah akan di hold dulu? Namun kita lihat apabila ini terjadi, apakah Iran akan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah? Kita lihat nanti sama-sama. Terima kasih Mbak Isah sudah bergabung dengan kami di Prime News pada malam hari ini. Selamat kita lihat lagi nanti sama-sama di hari Jumat, menjelang hari Jumat kan seperti apa nanti. Dinamikanya seperti apa, Israel seperti apa. Terima kasih Mbak Isah. Baik, terima kasih Mas Ruli. Selamat malam.